sekalipun dari membaca saya nggak dapat uang, sekalipun dari membaca saya lapar gitu ya, karena baca mulu gitu. Tapi yang saya percaya adalah membaca, berkegiatan akademik apapun sekalipun harus habis uang gitu. Ini adalah kemewahan yang dialami oleh ulama-ulama dulu gitu. Jadi membaca ini proses kerendahan hati. Jadi kalau pengen, kenapa sih saya marah-marah mulu, coba baca. Ngelatih kerendahan hati gitu. Coba sabar gitu. Buku yang paling menarik menurut Kang Haikal yang pernah dibaca? Hari ini ya. Ya, per hari ini deh. Kalau sampai hari ini. Ada mungkin kalau kita sebut ada 2 buku lah ya. Oke. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kang Haikal? Hari ini saya bilang sangat penting. Sangat-sangat penting. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang muda yang berprestasi, Muhammad Hussein Haikal. Halo Kang Haikal. Iya, Pak Rikrik, apa kabar? Baik Kang Haikal. Baik Kang Haikal, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Muhammad Hussein Haikal, betul ya nama lengkapnya? Betul banget. Sebelum kita mengobrol jauh, kita pengen tahu deh sekolahnya, lahir, sampai kegiatan saat ini. Iya, mungkin kalau kita mulai ngomongin lahir ya. Saya lahir di Kabupaten Garut dan cuma numpang lahir waktu itu. Besar akhirnya di Jabodetabek, di Bogor dan juga Kota Tangerang sampai dengan SMP. Dari dulu saya termasuk dulu itu sampai dengan SMP termasuk yang cukup ambisius di akademik, khususnya di teknologi. Cuma di SMA karena keluarga akhirnya memutuskan pindah ke Kabupaten Garut. Kami semua pindah ke Kabupaten Garut dan akhirnya saya melepas beasiswa dulu di Tangerang dulu. Akhirnya mengambil SMA dan fokusnya dulu karena gimana ya, kegalauan. Akhirnya hal yang menolong saya, hal yang menyelamatkan saya dari rasa galau dan cukup goyah ya dulu di masa akademik itu adalah dengan membaca buku. Saya ingat banget buku pertama yang buat saya suka baca itu bukunya Mbak Azura Dayana yang judulnya Birunya Langit Cinta. Dulu cukup mellow ya, karena awalnya memang yang coding tiba-tiba ketemu buku itu gitu. Akhirnya selama 3 tahun saya fokus baca, senang baca, bahkan lebih banyak membaca dan juga coding di rumah daripada fokus di sekolah gitu ya. Meskipun beberapa kali memang ikut di beberapa organisasi juga. Lalu di akhir sekolah karena tadi ya lebih banyak di rumah, akhirnya sering sakit. Karena sering sakit, fokus saya dulu lebih banyak di lebih banyak sakit ataupun tidak hadir di sekolah. Akhirnya memutuskan pas mau kuliah gitu ya, memilih apa nih gitu kan. SNMPTN udah lewat, SBMPTN untuk yang jarang sekolah menyeramkan dulu. Jarang sekolah di sini bukan jarang sekolah bolos ya, karena sakit tadi. Akhirnya memilih di akhir-akhir masa studi ada dulu namanya jalur PPA. Ingat ya, di UIN dulu ada jalur PPA, penelusuran prestasi akademik. Dan itu adalah jalur undangan yang paling terakhir. Masih ada di bulan Mei dulu. Maaf saya potong, SMA-nya SMA berapa? SMA 10. Oke. Vulgar. Iya. Deket lah dari sini ya. Dekat. Okay. Cuma 40 menitan. Dari situ akhirnya coba PPA. Dulu zaman ini ya, digital tuh belum ramai lah, 2012 tuh belum seramai sekarang gitu. Baru Facebook lah ya di Garut. Akhirnya saya mulai di sana, masuk ke jurusan kimia awalnya. Oke. Kimia murni. Jadi masuknya tuh kimia awalnya? Awalnya jalur undangan tuh kimia murni. Saya selesaiin sampai 1 tahun. Di semester ketiga, karena dulu jarang yang ambil komputasi, saya ambil kimia komputasi, cuma nilai yang lain kurang mendukung nih, karena saya terlalu fokus di satu mata kuliah yang bobotnya kecil. Akhirnya di situ memutuskan untuk coba dalemin lagi, ikut waktu itu beberapa kuliah lapangan dulu ke Krakatau, terus dan beberapa tempat lagi lah ya, dan ternyata saya nggak cocok di lab. Semester 3, masuk semester 4 saya putuskan untuk resign dari UIN. Dulu mau fokus bantu keluarga, sempat mau fokus bantu keluarga di rumah. Kebetulan mengelola yayasan dulu. Cuma memang yayasan ini di bidang apa kalau boleh tahu? Pendidikan dan sosial, agama juga. Kayak gitu dulu, kayak gitu jalan akhirnya gitu ya. Sempat dulu awalnya mau masuk ke Garut, kuliah beberapa kampus lah ya di Garut.
cuma urung karena tiba-tiba dosen nelpon nih ceritanya gitu kayak kamu ngapain dia. Iya. Maksudnya apa Pak gitu ngapain gini. Coba cari pengalaman lagi deh. Coba tes lagi, masih ada waktu, kamu masih misalnya waktu itu 3 tahun dari lulus berarti masih bisa ujian-ujian ya. Akhirnya coba lagi, akhirnya masuk lagi ke UIN, ngambil komunikasi. Cuma dari awal saya udah kontrak dengan orang tua. Karena waktu itu obrolan adalah cari pengalaman, saya bilang ke orang tua, Bu, jangan minta saya lulus cepat. Tapi saya janjiin pulang dari Bandung saya bawa banyak cerita. Ya. Akhirnya kuliah waktu itu saya semester 1 tahun fokus di UIN, pegang ketua angkatan juga, bukan ketua angkatan di kampus ya, ketua angkatan di luar, di UIN, lalu aktif juga di beberapa organisasi, cuma memang naasnya bukan di kampus. Ya, di luar kampus ya. Dulu saya lebih banyak fokus di Salman ITB, di Masjid Salman ITB, pegang anak-anak yang dulunya saya paling nggak suka ngajar. Di sana saya ketemu banyak metode pengajaran yang menarik, akhirnya kayaknya ngajar asik juga gitu kan. Akhirnya di situ buka IO juga sama teman-teman, dulu namanya Safari Ramadan dulu. Terus coba fokus di penyiaran karena jurusan saya penyiaran. Masuk di MKFM dulu siaran radio cuma 7 bulanan lah ya karena bentrok dengan KKN dan sebagainya. Bawain acara apa tuh di MKFM? Dulu bincang sore ketemu Bincang sama sore. ya beberapa ustadz-ustadz kayak gitu, kita kayak kajian-kajian kontemporer. Dulu 3 hari dalam sepekan ngebawain acara dan juga beberapa kali di Bincang Pagi. Bincang Pagi ini biasanya bahas buku, literasi dan sebagainya. Ya. Akhirnya selesai 4 tahun. Kuliah sebenarnya sudah aman tuh 4 tahun. Cuma karena waktu itu musim haji ya, dan dosen UIN tuh terutama fakultas dakwah memang kegiatan keluar negerinya adalah pembimbing haji. Ya. Akhirnya pembimbing haji, dan di situ cukup ya teman-teman yang lain udah menyiapkan sidang, saya harus menunggu sebulan 2 bulan karena nunggu pulang haji. Dan saya ngerasa kayak, aduh, kayaknya coba lagi, dan beberapa kali putar-putar, itulah buka wirausaha. Akhirnya di 2018-19 ada kesempatan buat nanti mungkin akan dibahas masuk ke duta perpustakaan saat itu, ngebuka juga sih. Akhirnya mulai buka wirausaha di 2019, masuk ke 2019 dulu buka agensi tulisan dan juga IO. Di 2020 karena pandemi datang, job IO turun tuh ya. Job IO turun dan juga nulis dan sebagainya. Akhirnya karena banyaknya naskah yang keluar masuk minta diskus dan sebagainya, di 2020 saya buka waktu itu perusahaan pertama saya di CVS Lasar Timur Indonesia, dan akhirnya establish sampai sekarang. Kayak gitu sih Kang. Wow, keren ya. Jadi akhirnya di situ 2021 saya mutusin buat lulus karena udah ada perusahaannya. Dan saya lihat sekarang kegiatannya sedang melanjutkan studi juga kan ya? Iya. Di mana tuh? Kemarin 1 semester sebenarnya di Bogor, Yeah. cuma ini dalam proses lagi mutasi mau ke Bandung. Oke, kemarin tuh IPB. Kemarin IPB, Ngambil jurusan? Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Sekarang rencananya mutasi mau kemana nih? Mau ke ITB ngambil studi pembangunan. Ini udah beda lagi ya temanya ya? Cuma memang fokus saya kemarin kan di penelitian juga, di tesis. Ngambilnya adalah terinspirasi dari obrolan kita sebelumnya juga sih Pak Rikrik. Jadi kayak saya fokus ke gimana sih sebenarnya, kalau dulu saya fokus cuma di dunia wirausaha lah ya, kita ngomongin di dunia wirausaha, cuma memang pengaruhnya luas, cukup dalam gitu ya, lebih dalam bahkan. Cuma masalah kebermanfaatannya mungkin saat saya coba jalani dan selama 2 tahun 3 tahun ya mungkin di Duta Baca, ada beberapa hal yang memang perlu regulasi. Jadi perlu hubungan dengan regulasi, kajian tentang kita gerak, kadang-kadang bisalah kita jalan 1 orang 2 orang, tapi saat dibantu dengan regulasi bisa lebih masif. Akhirnya saya putusin kemarin usulan penelitiannya itu soal bagaimana literasi media dan literasi keluarga itu bisa berpengaruh besar gitu ya. Pengaruh masalahnya apa sih gitu. Regulasi yang ada soal media dan keluarga ini, kenapa Indonesia dengan banyak manusia, apalagi Kabupaten Garut ya, termasuk yang bisa dibilang SDM-nya kalau kita ambil di Bandung pun gitu ya. Saat kita main di Bandung, terutama di UIN dulu, SDM yang unggulnya salah satunya dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat itu adalah Kabupaten Garut. Garut. Tapi yang jadi pertanyaan saat saya main
main gitu ya, main dalam artian aktif di Kabupaten Garut, agak tersendat nih di internal kita sendiri. Akhirnya situ kayaknya harus lebih mengenal lagi gitu, selain dunia wirausaha harus belajar lagi di dunia regulasi kayak gitu. Oke, ini menarik sekali. Tapi fokusnya tetap sama di keluarga, di anak gitu ya, Dan masyarakat ya. dan juga literasi media di masyarakat kayak gitu sih Kang. Baik, Kang Haikal, kita akan mengulas lebih banyak mengenai Duta Baca, atau tadi yang Kang Haikal sampaikan bahwa Duta Baca itu semulanya adalah Duta Keperpustakaan ya. Betul. Oke, tadi boleh cerita dulu deh Kang sedikit. Sebenarnya hal ini lucu sih Kang. Jadi 2017 karena dulu saya demonstran ya, tukang demo semasa kuliah. 2017 Duta Baca atau Duta Perpustakaan itu pertama kali di launching, saya diajak oleh teman saya yang pada saat itu beliau anak ITB. Dia ngajak, Kal, ikut yuk gitu. Ente lebih cocok di sini. Kamu lebih cocok di sini karena fokus kamu memang di baca atau tulis. Karena fokus saya memang lebih banyak di nulis dulu. Cuma saya nolak karena males ya sama pemerintah gitu ya, dulu kayak gitu. Dulu ya. Dulu. Males itu dalam artian yang beneran ya mendingan gerak sendiri gitu kan dulu. Sampai beberapa kali saya sempat buka taman baca juga di apa namanya ya, Jalan Ibu Nokharta Di Garut ya? di Garut. Oh. Garut Kota dulu di belakang gedung PKL. Kebanyakan penjual-penjual di sana anak-anaknya kami dampingi gitu ya, Iya. semasa kuliah. Dengan teman-teman juga sampai di tahun 2017 saya nolak. Enggak, ya udah enggak apa-apa. Di tahun kemudian ternyata beliau yang ngajak gitu ya, jadi ketua paguyuban di sana. Iya. Paguyuban pertama. 2018 saya masih nolak, cuma waktu itu karena biasa basa-basi ya. Tahun depan lah ikut gitu. Meskipun enggak ada niat tadinya, cuma kagetnya saya 2018 akhir kalau nggak salah, saat yang tadi momen menunggu dosen pulang dari haji Haji itu ya. saya ikut ngajar waktu itu ikut pengabdian di Baduy. Di Baduy, bukan Baduynya banget, di depan Baduynya. Baduy luar berarti ya. Baduy di depannya lagi. Oh, Jadi tepat sekolah di depan gerbang Baduy luar. Oke. Di situ saat ngobrol-ngobrol ternyata di situ ada 2 orang duta baca atau duta perpus, dan ngobrol-ngobrol setiap malam kita diskusi. Setiap malam diskusi panjang sampai tengah malam dan sebagainya, diiringi suara dogi ya. Di sana banyak banget. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ikut gitu ya. Masih belum kepikiran. Sampai 2019 waktu itu bulan Januari lah ya. Januari pertengahan menuju akhir, teman saya ngontek lagi. Kal, isilah. Cuma di situ karena saya termasuk yang kurang memperhatikan penampilan. Yeah. Dan dulu mindset saya kayak gitu ya, duta pasti penampilan nomor 1 kan. Iya. Ya udahlah, nggak berpikir banyak. Ya udahlah, Good masukin looking aja ya. dulu. Ya udah masukin aja dulu persyaratan, yang penting udah nepatin janji. Dan nggak tahu itu beruntung atau naas, pas di bulan Februari proses itu dimulai, saya kaget masuk karantina. Padahal semua persyaratan saya kerjakan di hari H, ditutup pendaftaran. Ternyata lolos, alhamdulillah persyaratan ternyata diterima, masuk beberapa pekan kemudian masuk karantina Maret waktu itu. Saya kaget. Di setiap malam tuh saya nggak pernah mikirin buat besok karena saya mikirnya ya udahlah ya, numpang makan, numpang tidur gitu kan ya, nepatin janji ke temen. Iya, iya. Ternyata setiap tahap saya masuk sampai grand final. Itu diambil 10 besar atau berapa besar tuh? Saat itu yang masuk ke karantina itu 54 besar. Oke. 2 orang dari setiap kabupaten kota. Ya. Kayak gitu. Dan lucunya sampai babak terakhir ternyata saya masuk ke 2 besar yang depan-depanan itu. Iya, iya, iya. Menuju terakhir, karena yang saya dengar juara 1 itu selalu dibawa ke nasional dan selalu ditanya bahasa Inggrisnya, dan waktu itu bahasa Inggris saya termasuk yang Indonesian pride banget ya. Yang benar-benar bahasa Indonesia gitu kan, kayak gitu. Iya, iya. Makanya kurang memperhatikan gitu. Bahasa Inggris, ya Allah mudah-mudahan juara 2 biar nggak masuk ke nasional. Doanya kayak gitu, ngaco sih. Dan ternyata Juara 2 terkabul. Juara 2-nya terkabul. Iya. Juara 2-nya terkabul, dan ternyata sepanjang program ternyata background story saya dicek. Di saat dicek ternyata temen yang di sana dia memulai kegiatan literasinya itu saat kuliah. 4 tahun sebelumnya, berarti sekitar dari tahun 2016 atau 17.
dan ternyata dicek background story saya kan waktu itu ya qadarullah ya dengan tadi kegiatan galau itu ya, dengan menapaki ini dan itu sejak tahun 2012 itu ternyata diakui. Akhirnya ke nasional tetap saya. Oke. Ini menarik nih. Dan makanya waktu itu saya pas ngobrol ya, duta baca iya, duta perpustakaan iya. Masuk ke nasional bareng Mbak Najwa Shihab waktu itu. Oke. Masih zaman Najwa Shihab ya? Masih. Karena sekarang sudah Mas Golagong. Iya, Mas Golagong ya. Betul. Oke, selanjutnya mengenai duta baca tadi sendiri menarik sekali. Apa sih yang Kang Haikal rasakan ketika sebelum menjadi duta baca dan setelah menjadi duta baca? Sebelum ya? Ya. Rasakan. Kalau saya dulu mikir kan gini. Dulu ngobrol dengan katakan regulator gitu ya, pemerintah dan sebagainya itu sesuatu yang jauh, males gitu ya. Dan gak akan nyambung juga karena dulu aktivitas saya juga bukan aktivitas aktivis yang dekat dengan pemerintah. Lebih banyak di wirausaha gitu ya. Kurang nyambung lah gitu. Saat masuk ke duta baca, dulu tekad saya cuma satu. Kalau ngomongin tekad adalah pelapor dan pelopor kalau kata teman. Pelapor itu ya kalau di bawah ada keluhan saya bawa ke sana. Kalau dari atas ada program ya kita bawa, karena ternyata kadang-kadang ya ini satu mungkin yang saya temukan saat masuk dari duta baca. Ternyata banyak program ini yang gagal sosialisasi. Jadi bukan di atas nggak ada program ternyata. Komunikasi ya. Komunikasinya gagal. Akhirnya coba husnuzon lah di situ kan. Mulai jadi penengah. Saat ada program-program diskusi juga kaget. Banyak yang kaget, aktivis di Bandung pun saat itu saya masih fokus di Bandung. Kok bisa gitu aktivitas pegiat buku jalanan berhubungan dengan duta baca ataupun pemerintah provinsi waktu itu. Akhirnya jadi penengah di situ. Akhirnya sekarang alhamdulillah duta baca termasuk salah satu pegiat mungkin ya yang bagian dari brand ambassador pemerintah birokrasi, tapi yang cukup dekat banget dengan pegiat-pegiat di lapangan gitu. Dan terakhir yang secara pribadi yang saya rasakan mungkin kalau dulu saya kegiatannya, kalau dulu saat bergiat hanya didengar oleh beberapa segmented lah ya, segmented kayak saya dulu di Forum Lingkar Pena sempat sampai pengurus Jawa Barat, segmented hanya di sana gitu ya, penulis, lingkaran penulis saja gitu ya. Saat masuk di duta baca, mulai nih ada yang kayak komen, ada yang masuk, oh ternyata lebih diperhatikan. Dan ya satu beban mungkin ya, beban karena saat diperhatikan bebannya kita mungkin di bulan-bulan awal tuh cukup jaga image ya. Cukup harus well prepare segala macam tuh, harus sempurna lah ya. Betul. Semuanya ya, mau posting sesuatu harus disiapin dan sebagainya gitu, sampai akhirnya terbiasa. Ternyata ya alhamdulillahnya gitu. Makanya tadi masuk ke yang tadi Kang, kenapa saya pikir ternyata ada kalanya pegiat harus fokus, ada pembagian tugas ke regulator juga kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke, menarik nih. Baik, selanjutnya Kang, program unggulan dari duta baca kemarin apa sih kalau teman-teman Primelis boleh tahu? Gini, karena saya fokus dengan personal branding saya saat itu adalah dua. Pertama ngomongin pemberdayaan masyarakat karena saya fokusnya dulu dari Fakultas Dakwah. Yang kedua karena saya fokus menulis. Kayak gitu, menulis dan anak waktu itu. Menulisnya untuk khusus ya, menulis untuk remaja dan anak. Jadi kalau diajak ngobrolin nulis tulisan yang berat-berat mungkin gak nyambung ya. Saya ya tinlitan lah gitu kan. Puisi-puisi galau, tulisan buku anak, mendongeng dan sebagainya. Kalau untuk program unggulan ya, saya sendiri dulu di Garut sendiri ada yang namanya Bincang Revisi. Bincang Revisi ini lucu sih. Pertama, kenapa bincang gitu saat di duta-duta baca di kabupaten lain mungkin fokusnya lebih banyak di advokasi secara langsung saja gitu ya. Tapi untuk di Garut sendiri saya senang berbincang. Ngobrol ya. Ngobrol karena menurut saya banyak miskomunikasi antara satu dengan yang lain karena nggak pernah ngobrol. Jadi suzon ini ngomongnya, mereka begini, mereka begitu. Tapi ternyata saat ketemu, bisa loh kita bikin project bareng gitu. Akhirnya dari bincang itu, dan namanya kenapa revisi karena waktu itu lagi pada revisian dan kita cari filosofi dari kata revisi yang ngaco itu ya. Revisi itu kan mengecek atau memeriksa ulang visi kita gitu ya, mengecek ulang atau memeriksa ulang apa-apa yang kita buat. Akhirnya bincang revisi gitu. Waktu itu cukup
perbincangan pertama waktu itu saat di Garut, termasuk pegiat Garut banyak yang mungkin kuliah lanjut itu paling jauh di Jakarta, Bandung dan sebagainya. Saya coba waktu itu dengan relasi-relasi di Salman dan sebagainya, kita bincang 3 negara waktu itu pertama. Dan saya kepada teman-teman selalu menekankan saat kaderisasi awal adalah bikin program tanpa anggaran. Harus bikin program tanpa anggaran dan tanpa bantuan orang lain. Menarik. Karena sampai hari ini gitu, meskipun ada anggaran, kita lagi ibaratnya ada kader baru ataupun anggota baru gitu. Saya selalu tantang, sok bikin sesuatu. Saya bantu mentor nih, banyak kakak-kakak kamu yang siap nge-mentor, mau bikin apapun. Tapi jangan mikir bahwa akan ada yang bantu anggaran. Dan jangan mikir ada yang akan bantu program kamu. Karena pada akhirnya satu program bertahan yang menurut kami gitu ya waktu itu adalah saat kita punya keyakinan penuh bahwa ini adalah program punya saya gitu, ada kepemilikan di sana. Jadi bukan tempo gitu ya, tempo ada uang jalan, tempo nggak ada uang nggak jalan gitu. Saat kita bisa ngejalanin program tanpa anggaran, namanya dari luar itu kan bantuan ya. Yang namanya bantuan itu nggak pernah jadi tenaga inti gitu. Tenaga intinya ada diri kita, tim kita sendiri gitu. Jalan, saat ada bantuan kita terima. Ini sangat filosofis sekali nih. Kayak gitu. Keren. Sana sih Kang. Oke, yang tadi deh, saya tertarik dengan bincang revisi tadi. Selain obrolan dengan beberapa negara tadi ya, ada lagi nggak tema yang paling menarik yang pernah dibahas di bincang revisi? Waktu itu di rincang revisi itu pas momentum, ada 2 kan. Bincang revisi pertama memang tema yang beragam, yang kedua saya selalu tantang ke teman-teman untuk, saya paling nggak sepakat dengan ada istilah salah jurusan. Ini banyak kasus ya salah Dan jurusan. Saya nggak sepakat ada istilah salah jurusan. Yang ada itu dari 156-147 SKS, ya kita salah fokus aja. Padahal banyak loh mata kuliah yang kita bisa dalami gitu. Dan di situ bincang revisi, tugas buat teman-teman Duta Baca Kabupaten Garut adalah, kamu misalnya waktu itu ada obrolan dari teman anak tasawuf psikoterapi, UIN. Mungkin cukup bingung mau ngapain nih, tasawuf atau mau ngapain. Saya tanya, kamu mau ngapain? Yang kamu suka apa sih kegiatan gitu, bla bla. Saya suka nulis kata dia. Dan saya suka isu-isu mental health dan desa, dia bilang. Ya udah, bikin. Akhirnya ada bincangnya waktu itu ngomongin psikologis dalam perspektif Islam. Yang harusnya nggak bingung, justru lebih luas gitu kan. Kedua, saat itu saya waktu itu lagi galau milih jurusan. Akhirnya karena saya bingung waktu itu milih satu jurusan dan jurusan lain, ya ada obrolan soal gimana sih perspektif pendidikan anak dari orang pendidikan, dalam tanda kutip ya, dalam background pendidikan dan psikologi anak gitu. Akhirnya ada diskusi dari waktu itu ilmu keluarga di IPB dan juga pendidikan anak usia dini di UPI. Ngobrol di situ akhirnya ketemu ternyata ada beberapa perspektif yang berbeda ya, yang bisa dicari titik tengahnya gitu. Terus selanjutnya ada juga saat kita ngobrolin pustakawan, waktu itu hari pustakawan. Yang lucu di Indonesia nih perpustakaan gitu ya. Kalau kita ngomongin perpustakaan kan salah satu yang paling banyak ya. Salah satu yang paling banyak, tapi ternyata kalau kita lihat datanya lagi paling banyak itu ada di perpustakaan sekolah. Dan perpustakaan sekolah ini bukanya saat sekolah lagi berjalan. Otomatis anak-anak lagi di kelas dong. Jadi waktu untuk mengaksesnya justru sedikit. Meskipun fasilitasnya banyak. Pas istirahat aja mungkin ya. Istirahat lebih milih makan lah kalau saya. Iya, betul. Daripada ke perpustakaan. Kayak gitu. Akhirnya salah satu yang paling banyak adalah yang membantu perpustakaan itu adalah taman baca. Akhirnya di hari perpustakaan tahun lalu, bincangnya itu dengan pustakawan yang memang di perpustakaan, dengan beberapa pegiat yang boleh dibilang saat kita periksa background pendidikannya, jauh dari yang diinginkan oleh negara gitu ya. Disyaratkan misalnya harus sarjana perpustakaan dan sebagainya. Teman-teman pegiat tuh banyak yang katakan secara pendidikan formal SMP, SD dan sebagainya, tapi saat kita lihat filosofi pendidikan mereka lebih jauh dari yang mungkin kita yang udah terlalu sibuk sama administrasi ya. Akhirnya kita ketemui lah mereka. Kita minta mereka buat ngobrol, di situ kita tengahi, ternyata ternyata nggak terpisah gitu, mereka bisa kerjasama dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, beberapa hal kayak gitu.
Oke, duta baca ya. Baik Kang, saya mau ngobrol mengenai minat baca Kang. Ya, Ini kan istilahnya tema yang selalu diulang-ulang gitu ya. Iya. Solusinya pun masih gitu-gitu aja. betul. Gimana sih menurut Kang Haikal mengenai literasi ataupun minat baca kita ini? Minat baca ya. Kita mau minat bacanya secara filosofis yang kita Bebas deh. lihat secara mata atau mau kata data nih. Bebas deh, kita ngobrol banyak deh masalah itu. Nah kalau ngomongin data, Indonesia sampai hari ini, sampai tahun penelitian terakhir itu 2019 kalau nggak salah, atau 2020 lah ya setidaknya. Itu selalu ada 10 besar, 10 besar, 10 terbawah. Terbawah. Ya. Selalu 10 terbawah. Alhamdulillah udah nggak 2 terbawah ya. Kalau dulu kan datanya 2 terus ya. Sekarang 10 terbawah. Saya sepakat dan tidak sepakat sebenarnya. Oke. Hal ini diutarakan pertama sepakat mungkin ya secara ilmiah memang metodologinya tepat gitu. Ya udah, itu kan hasil datanya kayak gitu. Untuk pecutan juga secara masif di nasional masalah kita ini. Gimana beberapa hal kayak misalnya ngomongin jangkauan akses bacaan, terus bagaimana perpustakaan tersedia dan sebagainya gitu ya. Ini mungkin bisa jadi pecutan gitu. Tapi dalam kenyataannya adalah kita terlalu sering dicekoki kalau kita adalah negara berkembang. Oke. Yang notabene-nya saya sangat tidak sepakat. Indonesia negara maju. Majunya aja mungkin belum pesat. Kenapa bilang negara maju? Contoh kalau kita ngomongin pendidikan gitu ya. Saat kita baru merdeka, sarjana di Indonesia bisa dihitung lah. Per daerah berapa jari gitu. Sekarang kita cek lagi lah. Bisa jadi setiap kampung sekarang ada sarjana bahkan master. Kurang maju apa gitu. Saat kita ngomongin hari itu orang yang bisa mengakses pekerjaan sedikit. Sekarang siapapun bisa lah dapat pekerjaan. Meskipun nggak isu soal pekerjaan lowongan yang sedikit tetap ada, tapi nggak separah dulu. Jauh banget. Saat kita ngomongin akses ke pendidikan gitu ya, ngomongin pendidikan, dulu orang bisa bilang susah buat sekolah dan sebagainya, sekolah hal yang mahal dan sebagainya. Sekarang tinggal berangkat ke SD, bahkan sekolah-sekolah sekarang ya, hayu mana anaknya ke sini. Gitu. Udah nggak ada alasan. Tuh. Kecuali memang keluarganya nggak mendukung. Selalu ada kok sekarang. Asal kita nggak muluk-muluk gitu. Kalau memang pendidikan pasti ada kok lembaga pendidikan yang mau nerima gitu. Saya pun di daerah gitu ya. Bisa dibilang di atas 70% bahkan 80% anak-anak yang dari tidak mampu tapi ya jalan gitu, pendidikan berjalan. Bantuan operasional masih ada dari pemerintah meskipun gak gede gitu ya. Dan gak bisa bermewah-mewahan gitu. Gak bisa yang kayak berfasilitas ria gitu ya. Tapi tetap bisa sekolah. Berlanjut gitu kan. Kenapa saya bilang Indonesia itu negara maju? Karena dari tahun ke tahun kita punya peningkatan. Meskipun gak besar. Lanjut, saat kita ngomongin minat baca ya, mengerucut ke minat baca, saya berkali-kali bertemu dengan teman-teman pegiat literasi di taman baca maupun di perpustakaan, termasuk perpustakaan Garut. Bisa dibilang perpustakaan teramai. Dan beneran orang baca gitu. Betul. Kayak gitu. Dan taman bacaan silakan dicek, jarang yang sepi oleh anak-anak. Jarang yang sepi. Kebanyakan setiap ada membuka lopak bacaan, anak-anak datang sana. Ada ya. Terlepas katanya anak-anak di rumah lebih suka main game dan Gadget. sebagainya. Iya, mungkin metodenya yang salah, bukan masalah minatnya. Tuh. Terus setiap ada ngelapak gitu, pasti rame. Tuh. Mostly lah ya, mungkin ada 1-2 yang sepi, tapi pasti rame rata-rata. Kita katakan data yang sedikit bisa dikesampingkan kan. Kayak gitu. Ramai. Minat di sini berarti persoalan terbesar bukan minat gitu. Oke. Kalau di kita bukan minat, tapi kegemarannya mungkin. Makanya sekarang kan di beberapa pengistilahan udah bukan minat lagi, tapi gemar membaca. Oke. Karena untuk minat, jujur kita nggak kekurangan. Lebih lanjut lagi, lebih dewasa lagi gitu ya. Minat dan kegemaran ini lahir dari kebutuhan. Kebanyakan profesi ataupun apapun gitu ya, kesalahannya menurut saya di beberapa profesi adalah tidak menekankan untuk evolve gitu. Tidak menekankan para pekerjanya, para wirausahawan dan sebagainya untuk evolve. Kalau ditekankan akan ada kebutuhan. Saat ada kebutuhan juga kebutuhan untuk ilmu, kebutuhan untuk berkembang, otomatis ada kebutuhan untuk membaca. Kayak gitu. Saat ada kebutuhan untuk membaca, mungkin kita lah contohnya, kita mungkin kuliah sampai S1 atau teman-teman yang kuliah sampai S1, sampai SMA pun gitu. Saat ada tugas otomatis dibaca kok buku. Gitu. Sekarang saat nggak ada kebutuhannya,
jarang kita baca bukunya siapa gitu. Tapi saat ada kebutuhannya, insya Allah kok dibaca. Berarti dunia secara luas sekarang kita lagi PR kita adalah membentuk satu lingkungan, mungkin di sini juga atau dimanapun, satu lingkungan yang perlu untuk membaca. Kalau kita belum baca, kita malu gitu untuk masuk ke tongkrongan gitu. Oh kurang data nih kalau ngobrol gitu kan. Sekarang ya hoax banyak karena apa ya? Orang ngobrol tanpa data pun dipercaya. Akhirnya ngapain baca gitu. Terakhir soal minat baca juga. Kenapa saya bilang nggak sepakat membaca? Kalau kita buka data, saya lupa data tepatnya gitu ya. Buka Wattpad, Webtoon dan sebagainya. Indonesia salah satu pembaca terbanyak, salah satunya pembaca terbanyak dan penulis terbanyak. Logis nggak kalau kita ada di data minat baca terbawah. Saat sampai ke titik nulis itu berat loh, dan untuk penulis Indonesia bisa bertahan tulisannya di sana, otomatis berarti banyak yang baca juga. Nggak mungkin orang Amerika kan yang baca tulisan berbahasa Indonesia, karena belum internasional banget lah Indonesia ya. Kayak gitu. Makanya pertama mungkin secara data ya kita pertanyakan dulu itu data dari mana. Yeah. Tapi kalaupun itu data valid, menurut saya ya kita nggak bisa berpangku tangan dengan data itu, karena apa ya, kita tetap harus maju dan harus percaya Indonesia ini negara maju. Kayak gitu. Harus percaya. Tanpa kepercayaan menurut saya tanpa kepercayaan berkas ataupun apa sebutnya bekal ya. Tanpa kepercayaan diri, bekal sebanyak apapun gak akan bisa bawa kita kemana-mana gitu. Saat kita jalan ke kampus gitu, kita percaya gak akan keterima. Ya mungkin abis beli batagor ya, 1 juta sekarang dibawa ke restoran abis kok. Tapi saat kita pakai kuliah bisa bayar UKT 1 semester gitu. Dengan apa? Dengan percaya. Nah sekarang PR-nya kita mungkin ya soal minat baca adalah kita percaya kalau kita gak gitu. Oke. Kita percaya bahwa kita nggak gitu, dan kita percaya kalau kita tuh negara maju gitu aja sih. Mengubah perspektif aja. Percaya aja dulu kita maju kok. Betul. Oke, Kang Haikal, ini menarik sekali. Boleh kasih tips gak nih Kang Haikal mengenai gemar membaca tadi seperti yang Kang Haikal sampaikan? Gimana sih supaya bagi para penonton Primary English saat ini yang sedang menonton, barangkali yang pingin meningkatkan gemar membacanya, ada tips-tips tertentu nggak menurut Kang Haikal? Gini mungkin. Pertama, sulit sih ya kalau kita ngomongin kayak gitu. Pertama mungkin paling umum adalah baca apa yang kita suka. Kalau kata Mbak Nana ya. Betul. Mbak Nana. Jadi tidak masalah ya kita start dari komik juga ya. Bukan gak masalah lagi. Saya sampai hari ini bacanya komik malah gak ningkat-ningkat. Soalnya gini Kang Haikal ya. Generasi orang tua kita dulu sempat melarang jangan membaca komik. Termasuk di keluarga saya. Itu tidak boleh. Dilarang sama sekali. Komik tidak boleh gitu. Oke, lanjutkan gimana? Betul. Pertama mungkin untuk sekarang mungkin lebih bebas akses bacaan. Silahkan baca apapun yang disukai. Apapun, seaneh apapun gitu ya. Seaneh apapun, ya paham maksud aneh di sana ya. Seabsurd apapun, seunik apapun, baca aja dulu. Jadi yang mulai kita sukai. Suka. Nantinya jadi pintu ke yang lain juga. Saat kita misal katakan butuh hiburan dan kita lari ke komik misal. Saat kita butuh yang lain kita akan lari ke bacaan juga. Tuh. Satu itu. Kedua, jangan batasi bacaan itu dari buku. Yep. Bacaan itu bisa jadi nonton video kayak gini mungkin nantinya kalau udah dipublish. Terus bacaan mungkin bisa kita lihat dari konten-konten YouTube, podcast-podcast di luar sana yang udah banyak banget. Dan bahkan sekarang buku udah dibacain gitu, ada audiobooknya gitu. Audiobook, betul. Kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin ini agak sedikit filosofis, tapi ini jadi bekal saya kemanapun gitu. Saya selalu bilang gini, sekalipun dari membaca saya nggak dapat uang, sekalipun dari membaca saya lapar gitu ya, karena baca mulu gitu. Tapi yang saya percaya adalah membaca, berkegiatan akademik apapun, sekalipun harus habis uang gitu, ini adalah kemewahan yang dialami oleh ulama-ulama dulu gitu. Oke. Jadi setidaknya saat kita jauh lah kita ngomongin pengen kayak mereka dan sebagainya adalah, tapi kita punya pengalaman yang sama, pengalaman belajar yang sama gitu. Saat kita dulu belajar di UIN ya, kita buaya gitunya, saat kita belajar di situ ternyata kita punya pengalaman yang sama dengan setidaknya gitu ya, proses yang mendekati para ulama dulu, meskipun bisa jadi nyampe atau enggak, tapi ya prosesnya lah ya ke sana. Jadi saat kita dapat pendidikan, saat kita dapat membaca, percaya aja belajar itu mewah gitu, lebih mewah dari yang lain gitu. Jadi ya udah, kita udah dapat kemewahan ini, kenapa kita nggak bersyukur gitu. Jadi terus aja gitu.
Itu sih, jadi 3 hal. Dan yang terakhir ya mungkin itu kalau untuk saya pribadi, tapi untuk umum, dari banyak orang yang membaca di sini prosesnya bukan cuma baca buku ya. Yep. Baca dalam artian mau menerima informasi, kan kenapa disebut membaca itu jadi, bahkan ya Iqra ya, ayat pertama kan salah satunya adalah bukan kita mencari pengetahuan dari buku, bukan, atau kita membaca pengetahuan dari bacaan. Yang saya percaya, saat orang mau mengecilkan dirinya, membaca tulisan yang bisa jadi nggak lebih pintar dari dia sebenarnya, dia udah punya kerendahan hati gitu aja. Jadi membaca ini proses kerendahan hati. Jadi kalau pengen, kenapa sih saya marah-marah mulu, coba baca, ngelatih kerendahan hati gitu. Coba sabar gitu. Saat kita dengar orang ngomong mungkin 5 menit selesai, tapi saat kita baca buku dalam satu proses nih, dari halaman 1 sampai berapa ratus, kita lagi membiarkan pikiran kita sabar gitu, tunggu gitu dari bab 1 sampai akhir, intinya yang mana gitu. Kayak gitu sih Kang. Oke, menarik nih. Oke, selanjutnya Kang, masih tema membaca nih. Buku yang paling menarik menurut Kang Haikal yang pernah dibaca Hari ini ya? ya, per hari ini deh. Kalau sampai hari ini. Ada mungkin kalau kita sebut ada 2 buku lah ya. Oke. Ada 2 buku. Buku pertama yang membuat saya suka dengan dunia ini tadi ya, bukunya Mbak Azura Dayana, yang Birunya Langit Cinta. Itu sebuah novel berarti? Novel. Okay. Kalau silakan, kalau kita baca sekarang mungkin saya mikir ini novelnya lebih ke perempuan sebenarnya, tapi saya suka gitu. Ya, oke. Karena mungkin dulu masih teen lit lah ya. Karena dulu nyari buku susah. Oke. Dan itu dibeliin sama bibi perempuan kayak gitu. Yang kedua bukunya Fumio Sasaki yang beberes ya, tentang beres-beres. Saya termasuk orang yang pikirannya terlalu ramai gitu. Ternyata dengan sedikit beres-beres, mulai dari ya ngerapihin diri, ngerapihin sekitar gitu dan sebagainya, itu berpengaruh besar sih sama psikologis saya gitu ya, untuk lebih rapi gitu ya, ngerapiin isi pikiran. Ada satu lagi terakhir. Boleh? Mungkin terakhir kumpulan kalimat-kalimat demotivasi. Demotivasi ya, bukan motivasi nih? Enggak, karena demotivasi dari Pak Syarif Maulana. Syarif Maulana ya? Instagram itu keren sih. Syaraf Maulini kata dia. Syarafnya mau gempa. Oke. Iya, 3 buku itu sih yang paling membekas. Oke. Selanjutnya Kang Haikal, boleh ada pesan nggak buat teman-teman yang pingin berjuang ataupun ingin ikut lomba di Duta Baca? Ada 2 pesan mungkin ya. Pertama, kalau kita ngomongin Duta Baca ya, berarti ngomongin pribadinya masing-masing. Oke. Balik lagi ke demotivasi tadi. Mungkin orang bilang everyone is special ya. Saya balikin. Nggak ada orang yang spesial, semua orang biasa aja. Oke. Kalau kita lihat ataupun teman-teman lihat di dunia ini ada orang hebat di layar kaca dan sebagainya, biasa aja pencapaian mereka. Karena biasa aja kita bisa capai juga gitu. Dia orang biasa, kita orang biasa, untuk pencapaian yang biasa aja ya nggak ada salahnya dicoba gitu. Oke. Menarik. Kayak gitu, jadi coba aja. Jangan mikir, oh saya belum punya apa-apa dan sebagainya. Enggak kok. Orang-orang yang di kaca itu kita ngobrol di sini pun enggak, kita biasa-biasa aja dengan masalah yang biasa aja gitu. Makan nasinya tetap sepiring. Tetap sepiring, ketemu cewek tetap jiper. Bapak mungkin Kang Rikrik dulu ya, ijab kabul tetap deg-degan gitu kan. Sama. Kalau ngomongin gitu, sekolah tetap ada ujiannya. Ngomong di depan umum, kok pede? Enggak pede, sama deg-degan. Nahan sakit perut awal-awal gitu. Sama aja, nggak ada yang spesial. Jadi kalau mau coba di Duta Baca, mau di apapun itu, beasiswa apapun, mau masuk ke kampus manapun, mau coba pekerjaan apapun, nggak ada yang spesial. Jadi coba aja. Kalau emang kita belum sampai ke situ ya berarti kita belum coba aja. Kalau udah coba kok kita tahu kok kurangnya kita di mana. Jangan sampai kita ditolak oleh diri sendiri. Betul. Mendingan ditolak orang. Ditolak orang, kita keselnya ke orang. Tapi ditolak sama diri sendiri, kayak kita baru mau mulai, nggak bisa, kita akan kesel sama diri sendiri dan ngobatinnya susah. Kalau kesel sama orang, nah dia kok gini-gini, ya udah, paling besok lusa udah selesai, cari yang lain gitu kan. Kayak gitu sih pengalaman, ada 2 pengalaman, ditolak sama pasangan, calon pasangan, atau tidak berani nembak pasangan,
Menurut saya lebih sakit yang gak berani. Tembak aja dulu, ditolak ya kita keselnya sama dia. Tapi kalau kita nggak nembak, kita keselnya seumur hidup sama diri sendiri. Nggak memanfaatkan momen ya. Iya. Oke. Gitu, jadi coba aja. Iya. Coba, nggak ada semuanya bisa ikut. Gitu. Oke Kang, kita ngobrol mengenai persiapan Duta Baca untuk Garut. Apakah ini sedang berlangsung sudah atau gimana Kang? Sudah setengah jalan untuk proses pendaftaran. Oke. Waktu itu tanggal, saya lupa 17 atau 16, dibukanya sampai dengan tanggal 14 bulan ini. Berarti masih ada 12 hari lagi. Persyaratannya mungkin bisa dilihat administratif dan juga tugas-tugas ya, beberapa tugas ada di Instagram kami di @dutabacagarut dan juga @dispusipgarut. Silakan diakses di sana, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Prosesnya itu mungkin nanti sampai tanggal 14, nanti ada beberapa pembekalan setelahnya. Dan di akhir insya Allah pembekalan itu berujung di beberapa project ya. Teman-teman ada project dan teman-teman insya Allah bakal kami dampingi untuk masuk di keluarga besar Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut dan juga Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut. Jadi inkubasi, kalau ditanya, ada yang nanya kemarin Kang. Ya. Kita dapat apa sih kalau ikut Duta Baca? Nah, itu menarik. Saya bilang kita cuma dapat 2 hal aja. Pertama, dapat teman-teman yang suportif, Lingkungan yang menarik. lingkungan yang menarik, yang suportif. Teman-teman mau kemana pun mungkin ya balik lagi sebenarnya, mau nggak berangkatnya gitu kan. Yang kedua, teman-teman punya sarana kolaborasi yang lebih jauh aja sih. Di sini teman-teman bisa dibilang Duta Baca ini jadi inkubasi sih. Rata-rata semuanya punya platformnya masing-masing dan kita lagi inkubasi. Masalah mana yang jadi besar dan mana yang tidak ya itu tergantung masing-masing. Cuma di sini disediakan lingkungan yang positif dan juga teman-teman yang mau kolaborasi. Kayak gitu sih. Keren. Kalau saya masih bisa, saya mau ikutan sebenarnya. Cuman karena terkendala umur mungkin ya. Nanti ada pariklik juga kok. Kita bakal ngobrol lagi. Iya, nanti kita kolaborasi dengan Primary English ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Oke Kang, tadi Duta Baca sangat menarik sekali ya. Mulai dari visi yang saya lihat itu visi, kemudian misi, kemudian kita tadi sudah ngobrol banyak mengenai gemar membaca. Kita mau beralih ke topik ke bahasa Inggrisan, boleh nggak nih Kang? Wah nih, cukup serem ya. Karena kita kan kebetulan Primary English Podcast kan. Betul. Baik, pertanyaannya gini Kang. Tadi Kang Haikal juga sudah menyinggung sih sedikit mengenai bahasa Inggris. Iya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kang Haikal? Hari ini saya bilang sangat penting. Sangat penting. Kenapa bilang sangat penting? Karena gini, saat dulu mungkin ya saat masih di S1 dan sebagainya bahan bacaan tuh cukup. Jujur, bahasa Indonesia cukup. Karena saduran sudah banyak, terjemah sudah banyak dan sebagainya. Tapi saat kita udah masuk ke dunia nyata, dan butuh bacaan-bacaan yang lebih luas, ya mau nggak mau gitu ya, dengan apapun konsepnya, dengan apapun prinsip hidupnya, balik lagi bahasa internasional kita ya sedunia udah memposisikan Inggris gitu ya sebagai bahasa internasional yang dipakai oleh kebanyakan negara gitu. Otomatis saat kita pengen tahu banyak sumber-sumber yang ada di luar sana dan kita pengen didengar oleh orang-orang lebih banyak lagi ya nggak ada cara lain sih belajar bahasa Inggris. Kayak gitu sih. Kerasa Kang soalnya saat lagi mau nulis waktu itu mau ada korespondensi dengan teman-teman bahkan Malaysia sebenarnya Melayu ya. Tapi korespondensinya bahasa Inggris. Akhirnya waktu itu berapa malam gitu begadang untuk ngurus korespondensi. Oke, di situ saya mutusin buat belajar. Sekarang lagi belajar dikit-dikit di masih Duolingo sih. Kayak gitu kan. Oke, keren. Jadi nah sekarang kita lanjut ke yang tadi kita kolaborasikan dengan Duta Baca dan juga ke bahasa Inggrisan ya Kang. Ini akan menarik nih apabila nanti kita ya setelah proses sayembara lah ya. Setelah proses sayembara itu kita bisa kolaborasikan. Kita pernah ngobrol sebelumnya bahwa Duta Baca ini sendiri ini fokusnya selain kebacakan kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya gitu ya. Kira-kira Akang akan merekomendasikan seberapa besar nih bahasa Inggris untuk para sayembara-sayembara ini? Dari porsi ya. Ya. Mungkin kalau kita bilang kan porsinya tuh setidaknya ada 4 sekarang tuh di Duta Baca tuh ya.
Pertama soal pemberdayaan masyarakatnya, karena apa ya, perpustakaan sekarang kan konsepnya perpustakaan ataupun literasi untuk kesejahteraan ya. Satu itu, yang kedua personal branding, agar teman-teman di sini bisa membentuk mau dikenal sebagai apa. Yang ketiga soal literasinya, khususnya membaca tadi. Dan yang terakhir ya bahasa Inggris, karena mostly duta baca ini kan pelajar dan mahasiswa ya. Dan kita pengen gitu ya, salah satu visi dan juga salah satu misi mungkin ya, salah satu misi dari semua tadi, pengen teman-teman tuh punya pendidikan yang berkelanjutan. Jadi memang kalau dibilang ya sama besarnya lah, kalau kita bilang 4 tadi ya porsinya nggak ada yang lebih besar dan lebih kecil, tapi sama halnya dengan anak-anak harus mengerti literasi ya segitu, harus mengerti bahasa juga kayak gitu. Oke Kang Haikal, di sini menarik sekali obrolannya. Kita ada sedikit game Kang Haikal. Mungkin nanti sama gamenya seru-seruan aja sih, nggak terlalu berat-berat. Boleh ditampilkan sama adminnya. Yang ini Kang Haikal mungkin. Tebak nama kota di Indonesia. Batam. Wah, langsung kejawab. Keren. Oke, yang kedua. Tebak nama kota masih ya? Masih, nama kota di Indonesia. Betul? Jambu masa? Jambi. Betul. Oke, yang ketiga. Masih tebak nama kota di Indonesia. Apa tuh? No, tidak. No. Enggak, itu tuh enggak. Garut. Oke. Lanjut. Masih nama kota di Indonesia? Tasik. Masih tebak nama kota di Indonesia? Apa itu? Garpu, bapak, kakek, apa Hah? Lombok. Oh. Coba jelasin deh sama admin. Gimana nih? Ya, karena kan gambarnya itu gambar gambar om, terus tambah M, tambah tombok gitu. Sengaja ini nggak ada yang bicara karena biar lebih susah. Oh, level up ya. Udah habis? Oke. Terakhir Kang Haikal, mengenai pesan mengenai Duta Baca Garut yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua mungkin harapan Kang Haikal Indonesia di 2045. Waduh, untuk Duta Baca pertama, saya harap karena ini mungkin Kabupaten Garut dulu ya. Duta Baca Kabupaten Garut, saya berharap sih ada perwakilan dari setiap daerah, kecamatan, baik itu dari mulai utara, paling utara Malangbong sana gitu ya. Sampai paling selatan di sana ada Caringin, mungkin ada juga Talegong paling ujung gitu ya. Ada perwakilan, saya harap nanti saat kita udah ketemu ini jadi bisa inkubasi dan bisa meluas gitu ya. Pesan-pesan yang kita pengen sampaikan di sini, saya istilah motivasi agak kurang ya, inspirasi lah ya. Dengan inspirasinya bisa meluas gitu ya, bisa berbagi teman-teman, supaya bisa ngebangun, dalam tanda kutip ya, bisa berkolaborasi lebih banyak lagi gitu ya, anak-anak di Kabupaten Garut kayak gitu. Terakhir kalau untuk Indonesia mungkin ya, 100 tahun kemerdekaan 2045. 100 tahun kemerdekaan. 100 tahun kemerdekaan saya pengen sih ya. Gak tahu sih, mimpi saya tuh ada satu hal. Pertama, di setiap kampung ada perpustakaan. Ke situ sih, setiap kampung ada perpustakaan. Cukup di situ. Kenapa saya bilang setiap kampung ada perpustakaan? Ini udah apa ya? Bukti kalau udah setiap kampung ada perpustakaan, kita udah nggak usah tanyain yang lain, pasti udah maju semua. Kayak gitu sih. Oke, menarik sekali Kang Haikal. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Ya, semoga kita masih terus berlanjut dengan obrolan-obrolan selanjutnya ya Kang. Amin. Makasih banget Tarik. Ya, sama-sama. Semoga lancar dengan kegiatan-kegiatan yang tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman Primary English, itulah Muhammad Hussein Haikal yang Garut yang berprestasi dengan berbagai macam kegiatannya. Terima kasih.